Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel saya, channel yang membahas mengenai berbagai macam tanaman yang ada di muka bumi, tentunya yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai seorang petani. Teman-teman semua, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan sedikit sharing mengenai salah satu tanaman hias saya, yaitu tanaman hias sangat dikenal dengan sebutan keladi tato, teman-teman semua ya, karena memang karakter daunnya itu seperti tato dan karakter bentuk form daunnya itu seperti keladi, sehingga secara salah kaprah orang menyebutnya sebagai keladi tato seperti itu teman-teman. Padahal ini adalah merupakan salah satu keluarga dari anthurium, teman-teman semuanya ya. Anthurium yang relatif merambat ya teman-teman, karena beberapa anthurium spesies ditemukan memiliki karakter pertumbuhan secara vertikal. Nah, ini salah satunya adalah Cercetis mirabilis atau keladi tato yang selama ini kita kenal. Nah, teman-teman semua, untuk perbanyakannya, karena dia adalah anthurium, tentunya mesti mempunyai peluang untuk mengeluarkan bunga seludang ya teman-teman semua, walaupun sampai saat ini pun selama saya bertani itu belum pernah melihat seludang dari tanaman Cercetis mirabilis yang saya punya teman-teman semua. Nanti bisa sharing di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah pernah melihat tongkol bunga Cercetis mirabilis itu seperti apa. Saya mohon diinformasikan ya, karena memang itu masih sesuatu hal yang sangat langka dan sangat aneh untuk saat ini. Tetapi dengan penamaan dia sebagai keluarga famili apa itu, anthurium ya, aroid ya, Araceae, maka sebenarnya seharusnya dia itu adalah tipe yang mengeluarkan bunga tongkol untuk perkembangbiakan dari biji teman-teman semua. Nah, sampai pada saat ini ya, kebanyakan petani utamanya di wilayah Yogyakarta, perbanyakan dari Cercetis mirabilis ini lebih sering menggunakan teknik setek batang atau setek sulur teman-teman semua. Kalau untuk setek batang ini akan sangat relatif mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi, karena biasanya batang itu sangat rapat. Jarak antar tangkai batang itu sangat rapat, sehingga relatif lebih sulit apabila kita melakukan setek batang seperti ini. Nah, dari situ biasanya nanti pada saat-saat tertentu dia akan mengeluarkan stolon ataupun sulur ya teman-teman semua. Dari sulur atau stolon itu nanti biasanya yang bisa kita perbanyak dengan cara teknik setek batang, kira-kira seperti itu. Jadi sulur itu bisa kita sulurkan ke tanah, terus kemudian kita tanam, kita timbun sedikit dengan tanah, kemudian dia akan muncul tunas-tunas baru. Setelah ada satu daun baru kita setek, kira-kira seperti itu kebanyakannya. Dan itu bisa sangat panjang sekali teman-teman, bisa melungker-melungker ya, bisa melungker-melungker, biasanya bisa antara 1 meter sampai dengan 5 meter, itu pernah terjadi seperti itu ya teman-teman semua. Untuk mirabilis, Cercetis mirabilis seperti ini, untuk update harga di daerah Yogyakarta, terutama di daerah Sleman, itu sekarang sudah sangat terjangkau teman-teman. Walaupun demikian, dia masih termasuk tanaman dengan harga yang relatif masih bagus ya. Untuk setek batang, hasil perbanyakan dari setek sulur atau batang ya, biasanya dengan daun dengan diameter kira-kira 10 sampai dengan 15 cm, dengan satu daun itu masih dibanderol antara 35 sampai dengan 75 ribu. Jadi rata-rata sekitar 50 ribu seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk tanaman keladi tato ini mengapa masih dengan harga yang relatif masih bagus? Karena memang dia sebenarnya adalah tanaman jadul ya, yang waktu itu mungkin tidak mendapat perhatian khusus ya teman-teman, sehingga perbanyakannya itu mengalami sedikit kendala atau terpotong generasinya. Artinya
stok di pasaran itu tidak terlalu banyak sehingga harga masih sangat stabil. Karena memang apabila dibandingkan dengan pilo yang lain atau anthurium yang lain, tanaman-tanaman yang sedang tren, perbanyakan dari Cercetis mirabilis ini tidak terlalu cepat seperti pilo ataupun anthurium yang lain. Jadi pertumbuhannya itu relatif sangat lambat sehingga itulah yang bisa menjadikan tanaman ini stabil dengan harga yang relatif bagus. Begitu teman-teman semuanya. Untuk media tanam tidak mengalami masalah dengan media tanam apapun ya teman-teman. Saya menggunakan sekam mentah yang saya campurkan dengan sedikit andam maupun dengan kompos humus bambu dan kompos-kompos yang lain. Itu lebih bagus teman-teman semuanya ya. Untuk lokasi atau penempatan, dia menyukai intensitas sinar matahari sedang ya, tetap di bawah naungan, karena apabila kita letakkan dengan full sun tanpa ada naungan, biasanya dia sangat rentan terhadap gosong teman-teman semuanya, karena memang sifat dari daun Cercetis mirabilis ini relatif sangat tipis ya teman-teman semuanya. Begitu teman-teman ya, mengenai keladi tato ya, lebih dikenal sebagai keladi tato yang sebenarnya dia adalah Anthurium Cercetis mirabilis. Demikian teman-teman semuanya update dari saya. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Apabila nanti sudah tumbuh stolon ataupun sulur, nanti akan saya update bagaimana cara perbanyakan yang lebih efektif dan efisien dari tanaman keladi tato mirabilis ini teman-teman semua. Ada kurang hilangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya yang lain. Terima kasih.